Kasus dugaan perzinaan yang menyeret Inara Rusli dan Insanul Fahmi semakin memanas setelah Wardah Tina Mawa, istri Fahmi, mengungkap upaya poligami suaminya. Melalui podcast Denny Sumargo, Mawa menjelaskan bahwa Fahmi awalnya mengklaim hubungannya dengan Inara hanya sebatas rekan kerja bisnis. Namun, Fahmi kemudian perlahan membujuk Mawa agar menerima Inara sebagai istri kedua. Fahmi disebut menggambarkan Inara sebagai sosok salehah yang berminat dan cocok menjadi bagian dari rumah tangganya. Mawa menolak keras upaya poligami tersebut dan malah semakin curiga karena menemukan interaksi yang melampaui batas profesional. Kecurigaan Mawa akhirnya terbukti setelah ia mendapatkan rekaman CCTV yang lantas mendorongnya untuk langsung melapor ke polisi dengan dasar undang-undang perzinaan. Mawa menegaskan bukti yang ia serahkan ke penyidik sangat kuat karena memperlihatkan adanya hubungan layaknya suami istri. Ia mengaku sangat terpukul dan jijik menyaksikan rekaman tersebut. Mawa bahkan menggambarkan perasaannya seperti dunia seolah runtuh karena tidak ada seorang istri pun yang sanggup menerima kenyataan pahit melihat suaminya melakukan perbuatan terlarang itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ternyata benar ya, dari banyak kasus yang sekarang, perempuan yang pakaiannya tertutup atau berhijab itu tidak bisa menjamin tidak selingkuh. Jadi kesimpulannya buat para laki-laki, perempuan yang tampil tertutup belum tentu setia. Dan perempuan yang tampilan terbuka bukan berarti dia tuh tebar pesona. Paham kan? Pelakor biasanya sangat cemburu dan tidak suka melihat foto atau video kemesraan para istri sah di media sosial. Mereka sering menertawakan, mengejek, mengata-ngatain dengan hal-hal yang tidak baik. Karena mereka merasa iri dengan istri sah yang bebas memposting foto atau video pasangannya. Mereka ingin sekali melakukan hal yang sama, tetapi tidak bisa. Karena mereka adalah barang seludupan. Pak, lu tau gak berita yang lagi rame? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum, gibah yuk. Lu tau kagak nih berita yang lagi rame? Apaan? Inara Rusli kan waktu itu diselingkuhin. Nah sekarang jadi selingkuhan. Tai kali, lu tau dari mana? Sotoy Buset lu. deh, rame banget di sosmed lewat. Sosmed siapa? Sosmed gua. Emang iya? Iya, ngapa begitu ya kelakuannya? Padahal uhti. Emang Yun, sekarang mah yang orang bisa dipercaya. Iya ya. Deh, berarti kita jangan mandang orang dari bungkusnya ya. Iya kagak sama bahaya sih, kagak boleh. Tapi ngomong-ngomong nih Yun ya, Kenapa? lu ngapa kagak punya pacar? Ya ilah, lu ngeledek gue. Ya gara-gara orang kayak dia, gue kagak kebagian pacar. Si anak asik. Enak gue jadinya berita selingkuh mulu. Tuh kata gue ngomong. Inara Rusli sangat kaget karena dilaporkan dugaan perselingkuhan. Selebgram Inara Rusli dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan oleh Wardah Tina Mawa, istri dari rekan bisnisnya, Insanul Fahmi. Kabar ini mengejutkan banyak pihak, termasuk tim manajemennya. Pihak manajemennya mengungkapkan Inara Rusli saat ini dalam kondisi shock dan membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sehingga belum bisa memberikan jawaban atau klarifikasi mengenai tuduhan tersebut. Saat ini Inara Rusli diberikan ruang dan waktu untuk memproses situasi yang terjadi. Manajer menjelaskan, meskipun sudah berkomunikasi, Inara Rusli belum memberikan jawaban pasti terkait laporan polisi yang dialamatkan pada dirinya. Dampak dari kasus ini pun tak terhindarkan. Manajer mengonfirmasi ibu tiga anak itu merasa sedih dan kecewa. Selain itu, hal yang paling dikhawatirkan oleh Inara Rusli adalah dampak kasus ini terhadap anak-anaknya. Kasus ini bermula dari laporan kepolisian yang dilayangkan oleh Wardah Tina Mawa, istri dari seorang pria bernama Insanul Fahmi yang diketahui daripada jadi pelakor lebih baik jadi itu kalau aku ya, itu kalau pribadi aku sendiri. Jadi mohon maaf jangan tersinggung, itu aku ngomongin diri aku sendiri. Daripada jadi pelakor lebih baik jadi
Karena apa? Kalau itu dia itu kan cuman menjual jasa, mencari duit ya, mencari nafkah buat anak-anaknya. Jadi dia itu datang ke laki-laki karena dia diundang, karena dia mau digunakan jasanya, dan setelah dia dapat bayaran dia pergi. Kalau pelakor, nah kalau pelakor itu dia akan selalu menjadi duri dalam rumah tangga orang lain, dan uang yang diberikan oleh suami orang itu ke dia, ke pelakor itu tidak akan berkah, karena itu hak dari istri dan anak-anaknya dari laki-laki itu. Nah, dan kalau itu cuman berdosa sama Allah. Setelah dia bertobat, maka Allah akan mengampuni dosanya. Tapi kalau pelakor, dia itu dosanya double. Dosa sama Allah dan dosa juga sama istri dari suami yang sudah dia rebut itu. Jadi, sekalipun dia sudah bertobat kepada Allah, sebelum dia meminta maaf sama istri sahnya itu, dan istri sahnya itu memaafkan, maka dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Jadi, paham kan maksud saya? Lebih baik jadi daripada jadi pelakor. Paham? Yang viral baru-baru ini, Inara Rusli selingkuh dengan pria yang sudah beristri. Nah, itu saya juga ya ngelihat beritanya tuh, bener enggak sih, agak bingung ya. Bingungnya kenapa? Karena si Inara Rusli ini dia juga kan backgroundnya dia itu kan diselingkuhin sama mantan suaminya ya, dan sekarang dia malah jadi pelakor. Gimana netizen enggak bingung ya? Seharusnya dia itu kan berpikiran kayak gini, saya pernah diselingkuhin. Nah, dia itu pasti ngerasain ya gimana rasanya diselingkuhin oleh suami. Nah, rasanya pasti sakit ya. Yang belum pernah ngerasain juga ngebayanginnya aja udah perih ya, sakit ya, apalagi itu dia udah pernah merasakan yang namanya diselingkuhin suaminya. Terus sekarang dia nggak bercermin gitu ya, nggak bercermin dari itu ya, dari apa masa lalu dia gitu. Seharusnya kan dia bercermin gitu. Sekarang saya juga ya lihat beritanya tuh agak-agak bingung, agak-agak kaget, agak-agak mengejutkan gitu. Percaya nggak percaya, tapi itu bener apa nggak sih? Coba kalian komen-komen apakah di TV udah ada beritanya yang kayak gini. Soalnya kan saya jarang lihat TV ya. Saya paling lihat scroll-scrollnya di TikTok. Tapi di TikTok itu saya lihatnya itu beritanya itu berita Inara terus. Ini adalah yang lagi rame, kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh artis inisial IR. Ini ada istri sahnya atau Mawa yang diwawancarai oleh Bang Densu. Gue tidak ada membela siapapun, gue tidak ada memberikan opini apapun, yang gue lakukan hanyalah rangkuman. Apa Mawa atau istri sah ini yakin banget untuk melaporkan ke polisi? Karena Mawa ini punya bukti CCTV yang akurat terkait dengan perzinahan yang dilakukan oleh IR dan juga suaminya. Awal mulanya nih si IR ini sama suaminya itu ketemu di kajian, abis itu profesional kerja karena suaminya butuh influencer untuk mengembangkan bisnisnya, bisnis travelnya. Si Mawa sama suaminya ini itu tuh LDM ya, jadi jarang ketemu. Nah, sekalinya ketemu pas pulang itu tiba-tiba suaminya itu act of service banget, tiba-tiba lebay banget. Nah, makanya Mawa curiga nih. Terus tiba-tiba suaminya ini bujuk Mawa buat mau dipoligami atau supaya si Mawa ini mau dipoligami sama siapa? Sama si IR. Bahkan menurut keterangan suaminya, si IR ini mau dijadikan yang kedua. Seperti yang gue sebutkan di awal, Mawa ini punya bukti akurat CCTV, bukti video perzinahan antara si IR dan juga suaminya. Kalian tahu bukti videonya berapa jam? 2 jam. Kata gue, ngapain aja itu 2 jam? Gue gak boleh memberikan opini karena ini rangkuman, oke? Awal terjadinya perselingkuhan itu, si suaminya Mawa ini dan juga si IR ini micro cheating, chat-chatan, curhat-curhatan. Bahkan si Mawa ini udah pernah chat si IR, nanya nih, "Kak, mohon maaf sebelumnya, sebenarnya hubungan kakak sama suami saya itu sejauh apa?
Awalnya si IR nggak bales nih, tapi setelah kejadian deep talk si suaminya itu ngajak si Mawa buat dipoligami, itu si IR bales. Kalian tahu apa balesannya? Kamu udah ditalak suami ya? Kamu udah pisah rumah ya? Kamu kan udah ditalak 2 kali sama suami. Mawa nih bingung, padahal nggak ada konflik sama suami, nggak ada ribut-ribut, nggak ada pisah rumah, bahkan nggak ada kata-kata talak. IR ini bilang ke Mawa kalau misalkan suaminya ini udah bilang ke guru-gurunya, ke abang-abangnya, ke temen-temennya kalau misalkan si suaminya ini mau nikahin si IR. Ujung-ujung Mawa blokir IR gara-gara udah kesel banget. Terus suaminya tuh chat Mawa, minta maaf, bilang belum jadi suami yang baik, terus bahkan bilang mau mengakhiri hidupnya setelah tahu kalau misalkan Mawa itu pegang bukti CCTV. Menurut Mawa, suami Mawa ini nggak pernah ngepost Mawa dan juga anaknya di sosial medianya selama 5 tahun. Densu jadi mengkhawatirkan nih, jangan-jangan si IR ini nggak tahu kalau misalkan si suaminya Mawa ini punya istri. Tapi si IR ada bilang ke Mawa, akan kupastikan apabila kami berjodoh, tapi bukan dalam keadaan suami orang. Mawa sudah melaporkan IR dan juga suaminya ke pihak berwajib. Kalaupun si IR nanti minta maaf, tidak akan mencabut laporannya. Mawa ini kecewa banget sama suaminya melakukan perzinahan itu tuh kayak kelihatan tuh fun banget, kagak ada canggung sama sekali, happy banget. Terus nggak nyangka untuk IR udah pernah ngerasain diselingkuhin, kok sekarang malah jadi selingkuhan gitu. Segitu aja rangkuman dari gua. Kalau kalian nonton video aslinya itu tuh bener-bener berantakan ceritanya gitu, gara-gara mungkin juga si ceweknya atau si Mawa ini lagi dalam keadaan shock, dalam keadaan mental breakdown. Bahkan Bang Densu aja tuh berusaha untuk meluntutin ceritanya gitu biar jelas. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, langsung aja nonton ke podcastnya Bang Densu.